Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa asbis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Al hadis au kama qol amma ba'd. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga kita masih dianugerahi panjang umur, kesempatan untuk beribadah di bulan suci yang penuh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu tujuan pokok inti daripada disyariatkannya ibadah pada bulan Ramadan, khususnya puasa, adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan memperoleh gelar muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bimuradih. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan puasa atas kamu sekalian sebagaimana telah diwajibkan puasa kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, orang yang bertakwa akan mempunyai kesempatan lebih diterima dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Baik itu ibadahnya, perjuangannya, doanya, ikhtiarnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebutir ibadahnya orang yang bertakwa dan berilmu jauh lebih baik dibandingkan segudang ibadahnya orang bodoh. Mengapa demikian? Karena orang yang bertakwa mempunyai keterikatan, kedekatan, hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadahnya itu berdasarkan ilmu pengetahuan, sisi keikhlasannya kemungkinannya akan menjadi lebih besar dibandingkan orang yang tidak bertakwa. Setiap ibadahnya, setiap amalnya didasari kecintaan dan kesadaran bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, menilik sejarah apa yang terjadi pada masa silam, yaitu disyariatkannya kurban yang pertama kali atas putra-putra Nabi Adam alaihissalam. Telah disebutkan dalam beberapa sejarah dan kisah bahwa ketika Nabi Adam hendak menikahkan putra-putrinya, timbullah sebuah permasalahan. Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk menikahkan Qabil dengan adiknya, kembarannya si Habil. Sedangkan Habil akan dinikahkan dengan kembarannya Qabil, yang notabene jauh lebih cantik daripada kembarannya Habil sendiri. Dari sinilah permasalahan dimulai. Qabil yang pertama kali mendengar ketentuan ini menentang kepada ayahandanya. Wahai bapakku, kenapa engkau hendak nikahkan aku kepada kembarannya Habil? Padahal kembaranku Iklimah jauh lebih cantik dan akulah yang lebih berhak menentukannya. Atas protes itu, Nabi Adam memberikan solusi jalan keluar. Baik, sekarang untuk menentukan siapa yang lebih berhak menikahi Iklimah, maka silahkan kalian berdua keluarkanlah kurban. Persiapkanlah kurban kalian. Nanti kurban yang mana yang diterima oleh Allah, dialah yang lebih berhak menikahi Iklimah. Kemudian mereka berdua menyiapkan segala sesuatunya untuk dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabil yang notabene berprofesi sebagai seorang petani
menyiapkan buah-buahan dan sebagainya, hasil pertanian, tapi yang dipersembahkan adalah dari hasil panenan yang terjelek. Sedangkan si Habil sebagai peternak, dia menyiapkan domba yang lebih bagus, gemuk dan besar. Ditempatkan di salah satu bukit, wakilah ada yang menyebutkan Bukit Sur, riwayat lain menyebutkan bahwa mereka berkurban di lereng Gua Hira. Wallahu a'lam yang betul sebagaimana. Nah, singkat cerita, Nabi Adam kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah menerima kurban mereka. Nah, setelah Nabi Adam berdoa, ada kilatan api yang menyambar di atas bukit itu dan melalap habis daripada salah satu kurban mereka. Dan yang diterima adalah kurbannya si Habil. Setelah itu, si Qabil tetap dengan rasa penuh dengki mengatakan kepada Habil adiknya, "Qala la aqtulannak." Lihat saja, aku pasti akan membunuhmu. Adiknya menjawab, "Kenapa engkau hendak membunuhku? Sedangkan Allah telah menerima kurbanku karena dengan dasar ikhlas dan takwa." Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban daripada orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, dari sinilah kita dapat ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa semua ibadah yang kita kerjakan, semua amaliyah yang kita perbuat, dasarnya dengan ilmu dan keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Dan itu adalah salah satu ciri pada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, melalui momen yang istimewa di bulan penuh berkah ini, semoga ibadah kita, amaliyah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, akan dicatat oleh Allah sebagai upaya dan perjuangan kita menuju derajat hambanya Allah yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amalan ibadah pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga sedikit ada manfaatnya. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.